Sudah muncul barangkali, Pak? Ya, belum. Belum muncul. Ya, belum. Sudah, Bapak? Belum muncul. Mungkin lagi. Ya, udah muncul. Sudah. Ya. Sudah? Ya, Alhamdulillah. Ya. Saya mulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Untuk mempersingkat, saya mulai saja. Saya perkenalkan diri dulu, saya Yang Nur Enida, peserta LATSA dari Kabupaten Pangandaran, akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi habituasi nilai dasar profesi ASN di UPTD Puskesmas Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Di mana UPTD Puskesmas Pangandaran mempunyai misi yaitu menjadi pusat layanan kesehatan masyarakat yang bermutu, profesional, dan berwawasan pada kebutuhan masyarakat untuk mencapai masyarakat sehat di wilayah Kecamatan Pangandaran. Misi yang berhubungan dengan isu yang saya angkat yaitu memberikan layanan kesehatan yang bermutu secara profesional, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Di mana untuk latar belakangnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan, di mana kesehatan adalah keadaan secara sehat, baik itu secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dan masyarakat harus memperoleh pelayanan yang baik dari petugas kesehatan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana terdapat 3 tugas yang dimiliki oleh ASN yang intinya itu yaitu melaksanakan kebijakan publik, lalu memberikan pelayanan publik, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Tentang nilai dasar ASN juga, yaitu dalam melaksanakan tugas ASN itu dibekali pengetahuan terkait nilai dasar profesi ASN, yaitu aneka. Di antaranya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan asuhan keperawatan pada pasien, yaitu asuhan keperawatan spiritual, di mana pengetahuan terkait nilai dasar ASN ini wajib diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu tugas sehari-hari yang saya lakukan sebagai perawat adalah memberikan asuhan keperawatan pada pasien di ruang rawat inap. Tugas memberi asuhan keperawatan ke pasien tidak hanya fokus pada keluhan saja, tapi perawat juga memberikan asuhan keperawatan spiritual, di mana dalam bidang keperawatan manusia dipandang sebagai makhluk yang holistik, yaitu yang utuh, panduan dari unsur biologis, psikologi, sosial, dan spiritual. Ini kondisi saat ini untuk kunjungan pasien rawat inap Puskesmas Pangandaran dari periode Januari sampai dengan Juni 2021 itu ada 321 orang, yang hanya 30% yang mendapatkan asuhan keperawatan spiritual dan 70%-nya tidak mendapatkan asuhan keperawatan spiritual. Untuk kondisi yang diharapkan, tentunya pelaksanaan asuhan keperawatan spiritualnya optimal, lalu tindakan tidak hanya fokus ke gangguan dan keluhan pasien saja, dan juga ada sarana informasi di rawat inapnya yang bisa diakses dengan mudah oleh pasien. Saya kumpulkan beberapa isu, lalu saya hitung di mana urgensinya, sehingga saya mendapatkan nilai tertinggi, yaitu belum optimalnya asuhan keperawatan spiritual pada pasien di ruang rawat inap Puskesmas Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Hal ini urgent yang harus saya utamakan, yang harus saya carikan solusi dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Selanjutnya untuk gagasan pemecahan isunya sendiri, di mana perlu optimalnya asuhan keperawatan spiritual oleh perawat, lalu perlu ada media juga untuk informasi asuhan keperawatan spiritual yang praktis, ada kegiatan juga perlu untuk menumbuhkan spiritual di pasiennya, pada pasiennya, dan perlu sarana untuk menunjang spiritual pada pasiennya. Untuk tujuannya, di mana mengimplementasikan nilai dasar ASN, peran dan kedudukan, lalu menerapkan konsep
pelayanan publik, manajemen ASN juga, WOG juga sebagai aktualisasi pelaksanaan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Menanamkan kebiasaan berpikir kritis juga, inovatif dalam penanganan suatu masalah, dan tentunya menyelesaikan permasalahan belum optimalnya asuhan keperawatan spiritual di ruang rawat inap Puskesmas Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Untuk manfaatnya sendiri, untuk peserta menambah pengalaman dalam menerapkan pola berpikir kritis dan inovatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan, lalu mengaktualisasikan nilai aneka, dan menerapkan implementasi keperawatan spiritualnya. Untuk organisasi sendiri, di mana untuk mencapai tujuan visi misi bersama, di mana visinya itu kan menjadi pusat layanan kesehatan masyarakat yang bermutu profesional, dengan misinya memberikan layanan kesehatan yang bermutu secara profesional kepada masyarakat. Untuk pasiennya sendiri mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan memuaskan dari petugas kesehatan di UPTD Puskesmas Pangandaran. Rencana kegiatannya yang pertama, berdoa pagi di hadapan pasien ketika operan jaga dari piket malam ke piket pagi, mengajarkan bertayamum pada yang sakit, mengajarkan salat kepada orang yang sakit, lalu mengadakan sarana untuk kegiatan pagi mengaji, pemasangan sarananya, dan mengadakan kegiatan pagi mengaji. Ini untuk jadwal rancangan aktualisasi habituasi dengan keterangannya. Yang birunya itu kegiatan berdoa bersama, lalu yang orange-nya mengajarkan bertayamum, yang kuningnya mengajarkan salat, yang abunya mengadakan sarananya amplifier dan sound. Untuk yang hitamnya, blok hitamnya itu pemasangan sarananya, dan yang pinknya yaitu kegiatan 6 mengadakan kegiatan pagi mengaji. Untuk yang merah itu kolom hari libur. Sekian pemaparan RAH dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yayang Nur Enida yang telah mengumpulkan rencana aktualisasi habituasinya dengan baik dan lancar tadi. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Indah untuk memberikan tanggapannya. Silakan Ibu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Coach, AKBP Pusdiatles juga kepada Bapak Pengurusi, Bapak Ganjar Nugraha ST, dan juga kepada Teh Yayang Enida sebagai peserta latsar yang telah memaparkan rancangan aktualisasi pada hari ini. Alhamdulillah pemaparan sudah selesai dilaksanakan, dan saya sebagai mentor sangat mendukung sepenuhnya terhadap rancangan aktualisasi yang akan digagas oleh Yayang. Memang kondisi itu cukup representatif dengan kondisi di Puskesmas Pangandaran saat ini, bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang holistik itu tidak hanya berpatokan pada keberhasilan terapi berpacu pada keluhan saja, tapi aspek spiritual juga perlu kita perhatikan. Makanya ketika Yayang ingin mengajukan untuk mengangkat isu optimalnya aspek spiritual di Puskesmas Pangandaran, saya sangat menyambut baik karena memang kondisinya lagi pandemi sekarang, kita memang seperti terlupakan asuhan keperawatan spiritual, padahal itu merupakan hal yang penting untuk menunjang pengobatan terhadap pasien yang nantinya akan memberikan goals ataupun keberhasilan terapi yang lebih baik dibanding kita hanya berpatokan pada keluhan medis pasien saja. Dan memang gagasan-gagasan atau solusi yang akan digagas itu sangat membantu kami pihak manajemen Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang berbasis secara profesional guna meningkatkan taraf kesehatan di masyarakat wilayah kerja Puskesmas Pangandaran. Mungkin tanggapan dari saya sekian, Pak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ya, sama-sama Dr. Pak. Indah yang telah memberikan tanggapannya, ya bagus. Sesuai dengan harapan yang kita harapkan itu adanya masukan dan dukungannya tentunya ya. Mudah-mudahan juga dalam implementasinya rancangan itu oleh Ibu Yayan bisa diimplementasikan dengan baik dan lancar. Amin. Ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Pembina Ganjar Nugraha SE untuk melaksanakan pendalamannya kepada rancangan ahli sabitulasi Ibu Yayan. Dipersilakan. Ya, terima kasih yang terhormat Coach AKBP Kusbianto, kemudian yang terhormat Mentor Dr. Indah, kemudian peserta Ibu Yayang Nur Enida. Iya, Bapak. Ini hal yang baru saya dengar, Dok. Bagus sekali untuk dikembangkan, karena yang saya tahu aspek spiritual itu biasanya dilaksanakan di rumah sakit biasanya. Apalagi mungkin mohon maaf di rumah sakit tertentu di Bandung misalkan di Borobudur dan sebagainya itu sudah terbiasa. Ini hal yang sangat baik dilakukan juga oleh kita, apalagi kita mungkin ya 96% semuanya Muslim, kenapa tidak itu dilaksanakan? Karena saya lihat asuhan keperawatan ini aspek spiritual ya. Spiritual. Itu merupakan manifestasi dari ibadah, sehingga ketika seseorang itu secara fisiknya sakit, tetapi kita mencoba untuk menggali supaya spiritnya juga kuat. Karena yang saya baca di beberapa artikel, ketika psikisnya kuat, insya Allah mungkin fisiknya juga mudah-mudahan akan lebih kuat lagi, dan sehingga dalam tahap penyembuhannya akan lebih cepat. Ini saya sangat respon sekali. Mudah-mudahan tidak hanya dilaksanakan di Puskesmas Pangandaran yang sudah mendapatkan label paripurna ya dok. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan juga bisa mempertahankan status tersebut, ditambah dengan lagi beberapa inovasi-inovasi yang terus digali dari aparatur yang tenaga kesehatan sana. Itu mungkin Pak, saya sangat respect, saya sangat mendukung dengan kegiatan ini. Mungkin ini hal yang baru, dan kalau boleh menambah, mungkin dokter juga menambahkan sarana prasarananya dok. Seperti halnya di hotel, pas ketika kita menginap di situ disediakan alat dan sebagainya, ada kita uji dan sebagainya. Saya kira itu sangat mendukung terhadap asuhan keperawatan, karena saya yakin mungkin ada beberapa pasien yang membutuhkan. Itu terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini merupakan satu inovasi yang sangat baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji, Bapak Pembina Ganjar Nugraha SE. Saya sangat menarik masukannya. Yang terakhir bahasanya ada Al-Quran di hotel gitu ya. Berkaitan dengan spiritual itu. Ya mudah-mudahan aja bisa menggugah gitu ya. Di tempat-tempat wisata kan harus begitu itu kan, jangan terlalu lost, ya. Jangan terlalu lost gitu kan, ya. Jangan terlalu lost begitu, bahaya juga gitu ya. Bagus ya. Itu saya saya mendukung ya. Saya sebagai coach juga mendukung ya dalam itu. Kebetulan Dokter Indah juga beberapa tahun yang lalu juga diuji saya. Iya, siapa? Masih menang. Jadi gantian, sekarang gantian. Ya, sekarang kan beliau sudah jadi mentor begitu ya. Apalagi di mentornya Bu Indah ini ada dokternya juga gitu. Jadi beliau mementori Dokter Dea ya, kalau nggak salah ya dok ya. Dokter Nuri, Pak. Dokter Nuri. Dokter Nuri ya. Ya. Sekarang perawatnya. Perawat ya yang itu ya. Iya, perawat Bapak. Ya, indah sekali ya. Indah sekali namanya begitu ya. Jadi terkenang dulu waktu saya menguji beliau ya. Beliau ranking besar loh. Ya, kalau nggak salah 5 besar ya Bu ya. Ya dok ya. Baik. Ya, alhamdulillah yang kedua saya kasih nilai yang sempurna. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sungguh bahagia ya yang dimentori oleh Dokter Indah, karena bahagia banget Pak. Iya. Itu adalah 5 besar, bukan 10 besar lagi, 5 besar ya. Begitu waktu itu ya. Saya masih ingat ya waktu diuji saya ya dok ya. Iya siapa ingat. Gitu ya.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak penguji, Pak Pembina Ganjar Nugraha SE. Terima kasih juga kepada mentor Ibu Dr. Indah. Salam keluarga ya dok ya. Ya, Nanti siap, Pak. kita ketemu lah di sana ya. Ya, siap Pak, ditunggu di Pangandaran. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi dukungan dari Ibu sebagai mentor dan sebagai pembina Pak Ganjar Nugraha juga mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa terimplementasi tentunya ya di dalam Aklus Sabitul selanjutnya begitu. Dengan berakhirnya pendalaman dari Pak penguji dan pendalaman tanggapan dari Bu Dr. Indah, maka berakhir juga untuk pelaksanaan seminar rancangan Aklus Habituasi yang tadi kita sudah laksanakan. Dengan tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Dok, Pak Ganjar. Terima kasih. Cocok buat MC Bu Yayang nih. Makasih Pak. Kayaknya MC ya. Ya Pak. Baik, Bisa Bu Cucu. di live apa gimana Pak, saya keluar? Di live aja. Di live aja. Oh iya, makasih. Makasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cucu langsung ya, Bu Cucu. Iya Pak, aduh deg-degan. Bu Cucu udah tahu bocorannya kok. Spesialis buat Bu Cucu.